Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat KUA Karangasem, selamat datang di Ruang Cakap KUA Karangasem, Moderasi dan Ekotologi. Kali ini bertemu dengan saya Novia yang akan membahas bicara sesuatu yang deep tapi penting banget untuk masa depan kita. Soal bumi, soal cara kita beragama, dan siapa sih sosok di balik harmoni itu. Sudah hadir di samping saya Kak Siti Nur Hasanah, penyuluh ahli pertama KUA Karangasem. Halo, apa kabar Kak Siti? Halo Kak Novi, kabar baik, sehat, dan semangat banget nih bisa sharing di Ruang Cakap KUA Karangasem, Moderasi dan Ekoteologi. Halo juga buat Sobat Gen Z di Karangasem dan sekitarnya. Baik Kak, sebelum kita bahas teknis, Ya. ekoteologi itu apa sih sebenarnya? Kedengarannya itu sangat berat ya. Jadi menurut penyuluh itu ekoteologi itu apa sih? Ekoteologi gampangnya gini, beragama itu nggak cuma soal hubungan kita ke Tuhan atau hablum minallah, tapi juga bagaimana cara kita memanusiakan alam. Tuhan telah menitipkan bumi, ya harus kita jaga. Itulah ekoteologi. Kalau kita ngerusak alam atas nama agama, itu yang salah kaprah. Berarti bagaimana cara kita menjaga bumi? Betul. Baik, betul. Nah, dengar-dengar nih Kak, sekarang penyuluh itu ada relnya ya dalam bergerak. Secara regulasi sebenarnya arah kebijakan Kementerian Agama ini, penyuluh itu mau dibawa kemana? Betul banget Mbak Novi. Jadi sekarang itu kita nggak cuma ceramah di mimbar doang. Berdasarkan regulasi terbaru seperti PMA nomor 9 tahun 2016 dan turunannya, orientasi kita itu ke penyuluhan yang transformatif. Artinya apa? Kita pengen penyuluh itu menjadi agent of change, yaitu pembawa perubahan di lingkungan masyarakat. Kemudian penyuluh itu juga sebagai problem solver. Kalau ada permasalahan permasalahan antar umat beragama atau isu lingkungan, penyuluh harus hadir memberikan solusi. Kemudian yang ketiga, penyuluh itu juga sebagai jembatan pemerintah. Penyuluh menjelaskan program-program yang sedang digalakkan oleh pemerintah seperti stunting, kemudian ekoteologi, dan juga moderasi beragama, menggunakan bahasa-bahasa agama yang adem. Betul, berarti penyuluh itu tugasnya sangat banyak. Ya. Intinya penyuluh itu tidak hanya membahas soal ritual agama saja ya. Betul. Makanya ada tema ekoteologi itu. Kebijakan sekarang itu pengen kita membumi. Agama itu harus jadi solusi buat krisis iklim juga. Itulah bagian dari ekoteologi dan itu juga termasuk ke moderasi beragama loh Kak Novi. Betul, berarti nyambung ya jadinya. Iya, betul. Nah, di sini kan kita sudah ada ini nih, penghargaan ekoteologi untuk KUA Karangasem. Iya. Itu apa sih hubungannya antara KUA dan ekoteologi lagi balik nih lagi? Oke, kita jelasin programnya ya. Oh, iya, baik. Di KUA Karangasem itu ada program E-Ketupat, ya, itu juga menjadi suksesi program ekoteologi dari pemerintah, yaitu program E-Ketupat, edukasi ketahanan pangan umat. Nah, itu sudah digalakkan oleh kepala kami, yaitu Bapak Haji Mursyid dari tahun 2022. Bahkan sebelum saya kesini ya, sekitar tahun 2022, berarti sudah berjalan sekitar 5 tahunan ya. Jadi programnya di KUA itu, KUA menyediakan bibit-bibit yang menjadi yang bisa ditanam oleh masyarakat. Nanti masyarakat di lingkungan KUA dan sekitarnya itu bisa mengambil bibit dari KUA, kemudian bisa ditanam di rumahnya masing-masing. Dan juga kita sempat menanam bibit di lahan wakaf produktif kita di tahun lalu, Kak. Nah, bahkan melalui program E-Ketupat itu, KUA Karangasem sudah mendapatkan penghargaan dari Kementerian Agama, penghargaan nasional loh Kak ini. Baru aja kemarin tahun 2025. Berarti kita sangat bangga akan penghargaan ini ya. Ya, betul. Nah, Jadi, dari program itu makanya agama itu jadi solusi buat krisis iklim.
sangat bermanfaat dan memang ada timbal baliknya nih kalau Ya. seandainya kita menjaga alam dengan baik, Betul. alam juga akan memberikan kita juga kebaikan. Betul, betul, Jadi Kak teman-teman jika butuh bibit silakan datang ke KUA Karangasem untuk mendapatkannya dan dirawat di rumah. Iya, Baik. betul. Selanjutnya nih, biar teman-teman di rumah tidak bingung, kan tadi saya perkenalkan Kak Siti sebagai penyuluh ahli pertama. Oke. Nah, dalam tingkatannya itu kan ada penyuluh ahli pertama, ada yang madya dan Ya. lain-lain. Itu bedanya apa sih Kak? Apa seperti kasta di game? Oh, bukan Kak Novi, bukan ke kasta sih, lebih ke spesialisasi dan tanggung jawabnya. Mirip level up di game. Level kalau kita udah selesai di level 1, kita naik ke level 2, level ketiga dan seterusnya. Makin tinggi levelnya, makin kompleks tantangannya. Baik. Secara umum itu ada 2 jalur, yaitu penyuluh agama fungsional PNS atau P3K dan penyuluh agama non PNS. Di jalur fungsional itu ada tingkatannya juga Kak Novi. Yang pertama yaitu penyuluh agama ahli pertama seperti saya sekarang. Ya. Oh, saya masih calon. Fokusnya lebih ke pelaksanaan teknis, identifikasi masalah di lapangan, kemudian menyusun materi-materi penyuluhan yang fresh, menyesuaikan dengan keadaan di lapangan. Kemudian yang penyuluh agama ahli muda dan ahli madya itu mereka lebih ke arah pengembangan model penyuluhan, evaluasi yang lebih luas dan kebijakan-kebijakan yang strategis. Tugasnya apa? Penyuluh itu tugasnya yaitu informatif. Memberikan info yang betul-betul real, bukan hoax. Sekarang kan marak banget ya Betul. berita-berita hoax. Jadi gunanya penyuluh salah satunya untuk menyaring informasi tersebut sebelum di-sharing ke masyarakat binaannya penyuluh. Kemudian edukatif. Penyuluh itu mengajarkan nilai-nilai agama yang benar. Jangan nanti takutnya yang terlalu ekstrim gitu. Kemudian yang ketiga yaitu konsultatif. Jadi tempat curhatnya masyarakat soal masalah keagamaan. Dan yang terakhir yaitu advokatif, membela masyarakat jika ada ketidakadilan, termasuk soal lingkungan tadi. Berarti penyuluh itu sangat kompleks ya? Iya, betul. Tadi Kak Siti sebut moderasi beragama. Ya. Kadang anak muda nih nangkapnya, ini cuma akal-akalan pemerintah aja nih. Gimana Kakak jelasin ke Gen Z agar tidak terasa kaku? Oke. Gen Z itu kan suka sekali kebebasan, Betul. tapi tetap pengen safety ya. Ya. Moderasi beragama itu bukan agama yang dimoderasi, tapi cara kita beragama yang jangan lebay atau jangan ekstrim. Saya selalu bilang bahwasanya be religious, don't be toxic. Sama seperti ekoteologi tadi. Kalau kita mengaku religius tapi hobi buang sampah ke sungai atau merusak hutan demi ego kelompok, itu tandanya kita nggak moderat. Orang yang moderat itu pasti sayang sesama manusia dan juga alam ciptaan Tuhan. Di KUA Karangasem itu kita benar-benar mendorong agar agama menjadi moderat, bukan pemecah. Betul, jadi pemersatu umat nih Kak. Iya, Gitu. sebagai Baik, perekat. baik. Keren banget nih penyuluh itu ya. Ternyata penyuluh itu harus cool ya dan mesti multi talenta. Terakhir nih Kak, pesan buat sobat Ruang Cakap KUA Karangasem. Oke, buat teman-teman semua, yuk jadi bagian dari solusi. Agama itu bukan cuma di dalam rumah ibadah. Bawa nilai-nilai agama kita ke tong sampah. Maksudnya, buang sampah ke tempatnya. Betul. Membawa nilai-nilai agama ke media sosial. Jangan menyebar hoax atau kebencian. Kalau butuh teman diskusi soal agama atau pengen tahu lebih lanjut soal program di KUA Karangasem, jangan ragu mampir ke KUA Karangasem. KUA sekarang bukan cuma tempat nikah, tapi pusat layanan keagamaan yang inklusif. Betul. Jadi penyuluh KUA itu tempat segala bukan masalah nih Kak ya. Iya, iya, Penyelesaian iya. masalah Iya. nih ya. Insya Allah datang ke KUA ada masalah, pulang tanpa masalah. Iya, pulang Betul. menemukan solusi. Oh betul ya. Betul. Menemukan solusi dan hilang masalahnya. Iya, betul.
beban pikiran jadi plong ya. Betul ya. Mantap nih, thank you Kak Siti untuk insight-nya. Ya. Sahabat KUA, itu tadi obrolan kita. Ingat jaga hati, jaga toleransi, dan jangan lupa jaga bumi. Saya Novia pamit undur diri. Sampai jumpa di obrolan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.